Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatimah dari kelas 1 BPG SD dengan NIM 2201076. Di sini saya akan membawakan materi tentang landasan ilmiah. Landasan ilmiah pendidikan. Landasan ilmiah pendidikan atau landasan teori pendidikan merupakan landasan teori yang digunakan untuk mengkaji dan mempelajari ilmu yang berhubungan langsung dengan pendidikan dari segala bidang yang menyelimutinya. Maksudnya adalah landasan ilmiah merupakan alas atau dasar untuk pendidikan yang mempunyai banyak bidang yang tercakup di dalamnya. Biasanya digunakan untuk titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Selanjutnya, ada contoh landasan pendidikan ilmiah. Landasan pendidikan yang meliputi landasan ilmiah pendidikan yaitu ada landasan psikologis pendidikan, landasan sosiologis pendidikan, landasan antropologis pendidikan, landasan historis pendidikan, dan landasan ekonomi pendidikan. Berikut adalah masing-masing pemaparan dari hal-hal yang mencakup dalam landasan ilmiah. 1. Landasan psikologis pendidikan. Landasan psikologis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari hasil studi disiplin psikologi yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Di dalam hubungan pendidikan dengan psikologi, pendidik harus mampu memahami perubahan yang terjadi pada diri individu, baik itu perilaku, perkembangan, maupun pertumbuhannya. Atas dasar itulah, mengapa pendidik harus memahami landasan pendidikan dari sudut psikologi. Selain itu, psikologi dan pendidikan merupakan kesatuan yang sangat sulit sekali untuk dipisahkan. Subjek dan objek pendidikan adalah manusia, sedangkan psikologi menelaah gejala-gejala perilaku dan perkembangan psikologis dari manusia. 2. Landasan sosiologis pendidikan. Landasan sosiologis pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari hasil studi disiplin sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Dalam hal ini, sebagai pendidik, kita harus mempelajari permasalahan sosial semacam individu dan masyarakat, serta implikasinya terhadap pendidikan. Dalam proses sosialisasi, setiap individu sesuai dengan statusnya dituntut untuk belajar tentang berbagai peranan dalam konteks kehidupan masyarakatnya, sehingga mereka mampu hidup bermasyarakat dan memasyarakatkan. Implikasi dari konsep individu dan masyarakat sebagaimana diuraikan di atas antara lain bahwa 1. Pendidikan perlu dilakukan terhadap individu demi terciptanya konformitas di dalam masyarakat. 2. Dalam konteks tersebut, pendidikan sangat identik dengan sosialisasi. Selanjutnya, yang ketiga ada landasan antropologis pendidikan. Landasan antropologis pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari hasil studi disiplin antropologi yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Terdapat hubungan timbal balik antara pendidikan dan kebudayaan. Kebudayaan menjadi input bagi pendidikan. Antara lain dapat kita pahami bahwa 1. Kebudayaan milik suatu masyarakat yang berupa nilai-nilai dan gagasan-gagasan akan menggariskan tujuan pendidikan. 2. Wujud kebudayaan berupa nilai-nilai, norma-norma, gagasan-gagasan, dan wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas berpola dari suatu masyarakat akan menjadi isi atau kurikulum dan cara-cara atau metode pendidikan. 3. Wujud fisik berupa bangunan, benda-benda, dan uang merupakan sarana, alat, dan biaya yang digunakan dalam pendidikan. 4. Sebaliknya, pendidikan berfungsi untuk melestarikan kebudayaan masyarakat atau fungsi konservasi dan berfungsi pula dalam rangka mengembangkan kebudayaan masyarakat atau fungsi kreasi. 4. Landasan historis pendidikan. Landasan historis pendidikan merupakan seperangkat konsep dan praktik masa lampau sebagai titik tolak sistem pendidikan masa kini yang terarah ke masa depan. Pendidikan masa kini tidak terwujud begitu saja secara tiba-tiba, melainkan merupakan kesinambungan dari pendidikan pada masa lampau. Dalam kesinambungan tersebut, konsep dan praktik pendidikan masa lampau yang dipandang baik dan berguna akan tetap dipertahankan, sedangkan konsep dan praktik pendidikan yang dipandang tidak baik dan tidak berguna atau keliru akan diperbaiki atau dikembangkan sehingga berbeda dengan konsep dan praktik pendidikan masa lampau.
Landasan historis pendidikan Indonesia antara lain mencakup landasan historis pendidikan zaman purba, zaman kerajaan Hindu-Buddha, zaman kerajaan Islam, zaman pengaruh Portugis dan Spanyol, zaman kolonial Belanda, zaman pendudukan Jepang, pendidikan periode 1945 sampai 1969, pendidikan pada masa PJP 1 atau 1969 sampai 1993. Yang kelima ada landasan ekonomi pendidikan. Menurut Papelasis, dalam faktor-faktor yang sangat penting dalam ekonomi, pembangunan adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, akumulasi modal, teknologi dan kewirausahaan, serta sosiologi budaya. Faktor ekonomi yang sangat berkesesuaian dengan pendidikan adalah sumber daya manusia. Oleh karena itu, ditinjau dari sudut pandang ekonomi, pendidikan adalah human investment atau upaya penanaman modal pada diri manusia. Pendidikan diarahkan untuk menghasilkan tenaga kerja yang produktif dalam menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Terdapat hubungan antara pendidikan dan ekonomi, antara lain melalui pendidikan tenaga kerja produktif dapat dihasilkan. Sebaliknya, pelaksanaan pendidikan memerlukan sejumlah dana yang harus dimanfaatkan secara efisien dan efektif. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.